Bab 501. Berakhirnya nasib 5 tetua besar. Sesosok pria muncul di dalam kegelapan tersebut dengan memakai pakaian serba hitam dan rambut yang terurai berwarna hitam. Matanya yang hitam membuat semua orang merasa merinding karena momentum yang dikeluarkan oleh pria berpakaian hitam itu. "Oh, lihat yang datang seberkas jiwa dewa kegelapan yang agung," ucap Lintian santai menatap dewa kegelapan itu. "Nak, kamu berani membunuh anak dewa ini meski sudah tahu dia siapa. Sungguh keberanian yang luar biasa," ucap dewa kegelapan dengan marah memandang Lintian. Tidak, yang sekarang aku tanyakan adalah berapa lama kamu dapat bertahan dengan setetes jiwamu itu," ucap Lintian yang tidak peduli dengan perkataan dewa kegelapan. Sedangkan 3 lainnya melihat kalau Lintian dengan berani berbicara balik kepada dewa kegelapan membuat bulu kuduk mereka merinding. Bahkan mereka yang berbicara dengan orang tua mereka sendiri pun tidak berani mengatakan hal seperti yang dilakukan Lintian sekarang. Sedangkan jiwa dewa kegelapan itu mengerutkan keningnya saat mendengar apa yang dikatakan Lintian, karena dia juga tahu kalau seberkas jiwanya ini tidak akan dapat bertahan lama di sini. Jadi jika dia melawan Lintian sekarang maka di saat jiwanya menghilang anaknya ini akan mati di sini di tangan Lintian. Sebenarnya dia memiliki beberapa anak dari istrinya yang lain tapi Heian adalah anaknya yang paling berbakat dan cocok untuk warisannya. Serta dia adalah anaknya sendiri jadi jika Heian mati di sini di bawah matanya maka dia akan dihina oleh dewa lain karena tidak dapat menyelamatkan anaknya sendiri. "Apa kamu akan membiarkan anakmu mati di tanganku atau membawanya sekarang?" ucap Lintian lagi dengan senyum mengejek memandang dewa kegelapan. Dewa kegelapan sedikit marah melihat bagaimana pemuda yang bahkan belum hidup sepertiga dari dia dengan berani mencoba untuk mengejeknya. "Nak, aku pikir kamu terlalu berani, apa kamu tidak takut akan murkaku?" ucap dewa kegelapan. "Murka, sedangkan kau saja tidak bisa keluar dari alam langit, bagaimana kau mengatakan hal seperti murka itu jika memang harus murka akulah orangnya?" ucap Lintian dengan wajah yang marah. Aura Lintian pun keluar untuk melawan aura mendominasi dari jiwa dewa kegelapan itu. Terlihat jelas jiwa kegelapan itu kalah dari aura mendominasi Lintian. "Kau tunggu saja, saat aku berhasil keluar dari alam langit maka aku akan mengejarmu ke seluruh dunia manapun kau lari," balas dewa kegelapan sambil berbalik dan bersiap pergi dari tempat itu. "Jangan khawatir, aku sendiri yang akan datang menemuimu nanti," balas Lintian dengan wajah santai. Tapi jelas kalau dewa kegelapan hanya mengejek Lintian dengan apa yang dia katakan barusan, jelas dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lintian kepadanya yang datang sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh dewa kegelapan kalau memang kenyataannya Lintian pasti datang ke tempatnya untuk membuat dia menjadi budaknya atau membunuhnya. Aku tunggu," balas dewa kegelapan mengejek Lintian lalu menghilang dari tempat itu bersama dengan Heian. Tak lama langit yang telah gelap kembali menjadi seperti sedia kalanya, jelas kalau ada beberapa orang yang masih belum sadar dengan apa yang mereka lihat barusan. Bahkan 3 pemuda itu pun juga menatap Lintian tidak percaya, mereka merasa kalau semua hal yang terjadi telah diketahui oleh Lintian karena dia dari awal mengontrol semua yang terjadi di sini. Akhirnya orang itu pergi juga, betapa bodohnya," ucap Lintian sambil mengejek ke arah dewa kegelapan menghilang itu. Jelas kalau dia sendiri hanya berusaha untuk bertahan menjadi kuat karena dia tahu kalau dewa kegelapan tidak akan dapat menahan jiwanya yang muncul itu terlalu lama di sini. Tak lama Lintian memandang ke arah tetua Peng dengan wajah gelap, dia sedikit menggerakkan tangannya lalu ada 3 pedang Qi yang muncul di samping kiri dan kanan Lintian. "Matilah," ucap Lintian sambil mengarahkan 3 pedang Qi tersebut tepat ke jantung tetua Peng dan beberapa titik yang sesuai dalam pikirannya. Swiss, tidak. "Tolong maafkan jantung tetua Peng langsung tertusuk oleh panah tersebut diikuti dengan 1 panah lagi tepat di kepalanya dan panah lainnya tepat di leher tetua Peng. Panah terakhir pun terbakar dan mengubah tetua Peng menjadi abu seketika itu seperti salah satu dari 5 tetua yang dibunuh Lintian pertama kalinya. "Kami menyerah," ucap salah satu pemberontak diikuti dengan yang lainnya, mereka melemparkan senjata mereka ke tanah dan menyerah begitu saja di bawah mata 3 tetua yang masih hidup di sana. Melihat hal itu Lintian hanya tersenyum, menganggap mereka semua tidak terlalu merepotkan bagi dirinya, dan jika dia harus membunuh mereka maka hal itu membuat dia harus bekerja ekstra walau meski dia dapat membunuh mereka semua dalam sekejap. "Dan untuk kalian bertiga, susul saja kedua saudara kalian yang lain itu," ucap Lintian dengan wajah gelap.
Jiwa dua tetua yang bermusuhan dengan Lin Tian itu kesakitan luar biasa sebelum masuk ke dalam mesin transformasi. Tak lama ketiganya pun bernasib sama dengan tetua Peng yang mati duluan dibunuh Lin Tian, dengan jiwa mereka merasakan sakitnya juga luar biasa sebelum menghilang. Melihat kalau kelima tetua besar telah mati ada yang gembira tapi banyak yang lebih sedih karena mereka telah bertarung dengan saudara dan tetua mereka sendiri. Jangan terlalu difikirkan, jika kita tidak menjalankan peraturan yang ada maka itu sama saja dengan membiarkan beberapa sampah untuk mulai menghancurkan sekte secara perlahan, jelas Lin Tian memandang ke semua orang di sana. Kami mengerti Master, ucap semua murid dan tetua Snil berlutut di tanah menghadap Lin Tian. Ingatlah mulai sekarang siapapun kalian apapun posisi kalian, selama kalian berbuat salah akan tetap dihukum dan buatlah ini sebagai pelajaran berharga bagi kita agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya, jelas, tambah Lin Tian menghadap ke arah sekte langit berada dengan wajah yang tenang dan juga terlihat tegas. Banyak wanita yang ikut berperang tadi memandang Lin Tian seperti dia adalah dewi keberuntungan mereka, jadi wajar kalau wajah tampan dan juga sifat Lin Tian akan menarik begitu banyak dewa. Apalagi mungkin setelah dia mencapai alam dewa langit maka hal itu hanya akan menambah pesona Lin Tian saja. Kami mengerti Master, balas mereka lagi. Baiklah bawa mereka ke dalam tahanan hukuman mereka akan dilakukan setelah kita melaksanakan rapat nanti. Perintah Lin Tian kepada mereka. Iya, bab 502, kesedihan Dewa Kegelapan. Lalu semua pemberontak yang tersisa dibawa oleh kubu Lin Tian, dan mereka dimasukkan ke dalam tahanan menunggu keputusan dari Lin Tian nanti. Di lapangan perang itu juga sebagian mengumpulkan mayat-mayat di sana baik di kubu mereka maupun dari kubu berontak Sekte Langit. Mereka dikumpulkan jadi satu lalu semuanya dibakar dengan hormat di bawah mata Lin Tian yang memandang dari langit. Dia tentu tidak akan bisa membuarkan semua orang yang mati itu di satu tempat dan lebih baik untuk membakar mereka agar mayat mereka tidak digunakan untuk hal salah oleh orang lain. Jadi katakan anak dari Jenderal Perang, Dewa Bulan dan Dewi Bunga ada di sini, dan kalian terlihat kalau sudah bangun cukup lama dari tidur kalian, ucap Lin Tian memandang ke arah ketiga pemuda itu. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian ketiganya hanya diam dan membisu, mereka agak berhati-hati kepada Lin Tian jelas pemuda di depan mereka ini bukanlah orang yang baik hati seperti yang telah mereka pikirkan. Dan juga jelas meski mereka memanggil sepotong jiwa orang tua mereka pemuda ini tidak akan takut sama sekali dengan itu jelas dengan yang terlihat di depan mereka saat pemuda ini dengan berani melawan jiwa Dewa Kegelapan. Kenapa kalian seperti berhati-hati? Bukankah ada sesuatu yang kalian cari di dunia dewa? Ucap Lin Tian dengan penuh senyum. Itu, Zhao Lu ragu untuk berbicara. Katakan padaku kalian di sisi mana? Yang menginginkan tahta Kaisar Langit atau yang ingin setia dan melindungi tahta Kaisar Langit. Ucap Lin Tian tapi wajah Lin Tian seketika serius dan aura yang kuat keluar dari seluruh tubuhnya. Seketika mereka bertiga membeku di tempat karena mereka bisa merasakan kalau salah saja jawaban mereka maka mungkin nyawa mereka hilang di sini sekarang. Tuan kami adalah bawahan setia Kaisar Langit. Keluarga Zhao kamu tidak pernah berniat menginginkan tahta Kaisar Langit, ucap Zhao Lu agak kaku. Iya, ibuku juga menugaskan aku untuk melindungi penerus Kaisar Langit jika Kaisar Langit sudah memiliki pewarisnya, jelas Bai Ying juga. Sedangkan Yue Liandao mengangguk kalah dia juga ditugaskan untuk melindungi penerus Kaisar Langit. Melihat wajah tegas dan kepercayaan diri ketiga pemuda ini Lin Tian mengangguk puas. Ikut aku, mari bicara. Ucap Lin Tian yang auranya sudah menghilang seketika ketiganya menjawab pertanyaan Lin Tian. Lalu Lin Tian berbalik dan duluan terbang ke suatu tempat yang agak jauh dari tempat itu. Mari kita ikuti. Ucap Zhao Lu, dua lainnya mengangguk lalu mereka terbang mengikuti Lin Tian dari belakang. Ayah aku, Hei An yang masih terbaring lemah di depan jiwa Dewa Kegelapan sedikit malu dengan apa yang terjadi padanya. Kamu terlalu ceroboh nak, ucap Dewa Kegelapan dengan keras menatap anaknya itu. Mendengar ucapan ayahnya Hei An terdiam. Benar dia terlalu ceroboh dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya saat melawan Lin Tian. Kamu tahu pemuda itu sudah berencana untuk membuat kamu memanggilku keluar, ucap Dewa Kegelapan dengan serius. Mendengar hal itu wajah Hei An berubah, untuk apa pemuda itu memaksa dia memanggil ayahnya? Apa gunanya? Jika sampai dia sedikit lemah maka mungkin dia yang akan mati oleh serpihan jiwa ayahnya. Kamu tidak mengerti bukan? Pemuda itu jelas tidak takut padaku alasan dia melakukan hal itu adalah ingin memperingatkan diriku dan dewa lain agar tidak seenaknya baik di dunia dewa maupun di alam langit,
jelas Dewa Kegelapan. Pemuda itu meski tidak banyak berbicara dengannya jelas kalau pemuda itu ingin memberikan peringatan melalui dirinya untuk para dewa dari alam langit. Mendengar penjelasan ayahnya Heian kaget, wajahnya berubah seketika dia tidak menyangka kalau pemuda itu sangat berani bahkan tidak takut dengan dewa dari alam langit. Kamu sembuhkan dirimu, ingatlah jangan bertindak terlalu jauh dan kamu tahu meski aku ingin kamu mendapatkan warisan Kaisar Langit tapi itu jika belum ada yang mewarisinya. Jika sudah ada maka kamu harus menjadi bawahan setia untuk penerusnya, karena ini sudah kewajiban dari keluarga kegelapan kita. Ucap Dewa Kegelapan. Aku mengerti ayah, tapi kenapa ayah malah berpura-pura sangat menginginkan tahta Kaisar Langit? Tanya Heian dengan aneh. Dulu sekali setahu di ayahnya ini dengan keras sangat menginginkan tahta Kaisar Langit di depan seluruh dewa alam langit. Ayahnya bahkan mengatakan kalau dia akan mencari dan membuat dia menjadi Kaisar Langit selanjutnya. Tapi sekarang, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui nak. Juga jika kamu ingin menang dengan Zhao Lu maka cobalah untuk menjadi bawahan setia Kaisar Langit selanjutnya. Dengan itu kamu bisa mengalahkan Zhao Lu, ucap Dewa Kegelapan. Mendengar itu Heian berubah, ia benar jika dia bisa menjadi bawahan yang setia dan juga berprestasi di depan Kaisar Langit maka dia bisa mengalahkan Zhao Lu dalam bidang itu. Meski dia tidak kuat dalam hal kekuatan dibandingkan Zhao Lu tapi kalau hal dalam strategi perang dan perencanaan tentu dia lebih hebat dari Zhao Lu. Baik ayah, aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Ucap anak Dewa Kegelapan. Bagus, setelah kamu sembuh cobalah untuk mendekati pria yang mengalahkanmu, karena aku merasa ada aura akrab dari tubuhnya, ucap Dewa Kegelapan. Maksud ayah. Wajah Heian berubah tapi saat dia belum selesai berbicara tubuh ayahnya sudah lenyap di depan dirinya dan hanya ada suara ayahnya yang terdengar. Nak, jaga dirimu sampai alam langit terbuka dan aku merasakan kalau dunia dewa akan berada di masa kritis bantulah Kaisar Langit kita dengan itu alam langit akan terbuka dan dunia dewa maupun dunia lain akan kembali kepada posisinya, jelas suara Dewa Kegelapan sebelum menghilang. Baik ayah. Anakmu pasti tidak akan mengecewakanmu, balas Heian dengan wajah tegas, dia pasti akan menjadi bawahan Kaisar Langit yang paling setia dan juga lebih berprestasi dari Zhao Lu. Hal yang paling dia inginkan adalah mengalahkan Zhao Lu meski itu hanya dalam satu bidang saja. Di suatu tempat alam langit, istana kegelapan tempat Dewa Kegelapan tinggal. Seorang pria yang mana pria tersebut adalah Dewa Kegelapan membuka matanya, lalu dia menghela nafas berat menghadap ke langit di tempat pelatihannya itu. Saudaraku, kamu mengorbankan dirimu untuk kami tapi masih banyak dewa yang tidak tahu terima kasih kepadamu, ucap Dewa Kegelapan dengan meneteskan air matanya. Kau tahu, aku merindukan senyummu, aku merindukan keusilanmu yang selalu membuatku kesal, dan aku merindukanmu di mana kamu selalu memberiku semangat di saat diriku jatuh. Aku benar-benar merindukan di mana kita berpetualang bersama dan tertawa, sedih bersama, ucap Dewa Kegelapan dengan wajah yang sedih dan air mata yang sudah membasahi pipinya. Bab 503, Persaudaraan Dewa Kegelapan dan Kaisar Langit. Dia mengingat di mana saat-saat bersama dengan Kaisar Langit, berpetualang bersama dan berjuang bersama mencapai puncak seni bela diri. Dulu dia bertemu dengan Kaisar Langit saat di dunia dewa di mana saat itu di sekte dia adalah pria muda yang sangat kuat dan generasi muda yang tak terkalahkan di sektenya. Lalu muncullah Kaisar Langit yang naik ke dunia dewa karena dibawa oleh salah satu tetua di sektenya. Awalnya Kaisar Langit yang bertemu dengan Dewa Kegelapan selalu mengganggu dia karena Kaisar Langit hanya merasa kalau dirinya itu sangat keren dan mudah untuk mendapatkan wanita. Saat itu juga Kaisar Langit adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan kekuatan meski dia juga generasi muda yang kuat tapi dia tidak pernah bertarung maupun menunjukkan kekuatannya kepada siapapun di sekte. Kaisar Langit adalah orang yang ceria, pemalas dan selalu jahil. Karena itulah kadang-kadang kejahilannya membuat Dewa Kegelapan kesal dan sering mengejar dan memukulnya. Tapi anehnya setelah beberapa waktu yang cukup lama, dia dan Kaisar Langit menjadi dekat seperti saudara, bahkan di saat Kaisar Langit mendapatkan pil yang bagus dia tidak akan lupa memberikannya untuk Dewa Kegelapan. Bahkan ada di saat Dewa Kegelapan sangat memerlukan sebuah pil untuk naik ke tingkat lainnya dalam kultivasi dan tidak dapat membelinya karena dia telah diusir dari keluarga sendiri. Saat-saat itu adalah hal tersulit dalam hidup Dewa Kegelapan. Yang tidak dia sangka Kaisar Langit muncul di depannya lalu dengan santai menepuk pundaknya sambil berkata, "Hei, saudaraku jika kamu butuh apa katakan saja, dan jika kamu sedih karena sesuatu hal panggil aku meski aku tidak bisa membuatmu lebih baik tapi aku pasti akan mendengarkan keluh kesahmu."
karena itulah tugas saudara. Selalu ada untuk saudaranya dan saling membantu untuk saudaranya yang kesusahan. Saat itulah Dewa Kegelapan terasa hatinya melembut, karena untuk pertama kalinya dia merasakan ketulusan dari seseorang yang tidak peduli dengan siapa dia, apa statusnya dan anak siapa dia. Karena dulunya saat dia ditinggalkan oleh keluarganya sendiri tidak ada lagi yang mau mendekatinya, mereka semua menjauh takut membuat diri mereka terkena kesialan jika nanti dekat dengan Dewa Kegelapan. Hal itu terjadi karena dia telah dengan lantang menolak pernikahan dan juga membunuh pelayan setia ayahnya, karena saat itu pelayan ayahnya dengan berani menghina ibu kandung Dewa Kegelapan yang hanya seorang ahli bebas dan selir biasa di keluarga Dewa Kegelapan. Sejak saat Kaisar Langit mengatakan ucapan itu, Dewa Kegelapan menjadi dekat dengan Kaisar Langit bahkan saat Kaisar Langit pernah mendapatkan pedang dewa, Kaisar Langit dengan santai melemparkannya kepada Dewa Kegelapan dan mengatakan kalau pedang ini hanya cocok untuknya. Ia sampai sekarang pedang yang diberikan oleh saudaranya masih ada dia simpan malahan dia pakai terus selama ini, dia hanya meningkatkan pedang itu dan membuatnya cocok dengan kekuatan dia saat ini. Hal yang paling diingat oleh Dewa Kegelapan adalah di mana saat itu Dewa Kegelapan akan dibawa kembali ke rumah keluarganya dengan paksa, dan sektenya tidak mau membantu dirinya malah sekte yang dia pikir sudah dianggap rumah sendiri malah mengusir dirinya dari sekte dan menyerahkan dirinya kepada keluarga yang ingin membunuh dia sendiri. Tapi Kaisar Langit menyelamatkan dia, dan bahkan berani mengutuk atas tindakan sekte yang tidak membela murid mereka tapi malahan menyerahkan murid sendiri untuk dibunuh oleh orang lain. Karena itulah dia dan Kaisar Langit diburu oleh keluarga Dewa Kegelapan dan juga sekte yang dulu membesarkan diri mereka. Tapi dengan ketegasan dan juga mereka ingin membuktikan bahwa mereka berdua bisa menjadi kuat tanpa bantuan sekte mereka, mereka berdua berpisah untuk sementara waktu mencari jalan mereka sendiri dalam puluhan tahun kemudian kedua saudara itu bertemu. Dewa Kegelapan telah mendapatkan warisan dari seorang dewa yang memiliki kekuatan kegelapan, sedangkan Kaisar Langit seperti sebelum mereka berpisah tapi kekuatan Kaisar Langit lebih kuat dari Dewa Kegelapan. Saat itulah kedua saudara itu kembali ke sekte dan bertarung melawan seluruh tetua, leluhur dan juga master sekte mereka sendiri, dan Kaisar Langit serta Dewa Kegelapan membunuh orang-orang yang menurutnya merusak sekte mereka dan juga master sekte yang mengusir mereka. Dan Dewa Kegelapan kembali ke rumah keluarganya, dan mengalahkan ayahnya sendiri dengan mudah dan karena ketidaktaatan dan pemberontakan Dewa Kegelapan membuat marah leluhur keluarganya dan menyerang untuk membunuh Dewa Kegelapan. Tapi sayangnya Kaisar Langit menunjukkan kekuatan aslinya dan membunuh leluhur keluarga Dewa Kegelapan, serta Kaisar Langit dengan berani mengatakan kalimat yang membuat Dewa Kegelapan menangis di tempat itu. Dia saudaraku, siapapun kalian bahkan jika langit pun menyentuh saudaraku melukai saudaraku meski kalian adalah keluarganya aku akan siap membunuh kalian dengan tanganku sendiri meski harus dibenci oleh saudaraku itu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan dia sedih maupun kesepian, ingat itu. Teriak Kaisar Langit yang membuat dunia dewa dulunya berguncang. Dan setelah itu hubungan mereka menjadi lebih baik, dan mereka naik ke alam langit dan dia menjadi Dewa Kegelapan yang menguasai kegelapan di alam langit, dan saudaranya menjadi Kaisar Langit di alam langit itu. Tapi meski dia dan Kaisar Langit dulu sudah hidup ratusan juta tahun, sikap usil Kaisar Langit tidak berubah karena pernah dia dijebak oleh Kaisar Langit dan membuat dia tidur dengan salah satu dewi yang disegani di alam langit itu. Yang mana sekarang wanita itu adalah permaisuri Istana Kegelapan dan istrinya sendiri, juga ibu dari Heian. Karena kejadian itulah dia dengan kesal memburu Kaisar Langit dan melemparinya dengan banyak benda yang aneh, tapi yang sebenarnya di dalam hatinya merasa senang dan juga bahagia karena jelas kalau hubungan dia dan Kaisar Langit tetap bersaudara meski mereka telah berbeda status. Di Istana Kegelapan Dewa Kegelapan berlinang air mata mengingat hal itu. Meski bisa dibilang Kaisar Langit banyak membantu dewa-dewi alam langit, tapi dialah yang paling dekat dan bersamanya sejak pertama sebelum mereka naik ke alam langit. Saudaraku, siapapun penerusmu jika dia pantas untuk mewarisi tahtamu aku akan mendukungnya dan pasti akan melindungi penerusmu. Yakinlah alam langit yang kamu jaga ini pasti akan kembali damai seperti semula, ucap Dewa Kegelapan memandang pedang yang ada di depannya. Saat itulah sosok Kaisar Langit yang tersenyum bahagia terlihat di depan Dewa Kegelapan yang membuat hati Dewa Kegelapan sakit karena telah kehilangan saudara yang selalu menjahili dan menjaganya. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan tahta saudaraku, siapapun kalian berani membunuh saudaraku maka aku pasti akan membunuh kalian ribuan kali lebih mengerikan, ucap Dewa Kegelapan mengeluarkan aura yang mengerikan dari tubuhnya,
yang berbeda saat dia bertemu dengan Lin Tian serta aura yang dikeluarkan oleh Dewa Kegelapan itu jelas lebih tinggi dari seorang di alam Dewa Langit. Bab 504, Keterkejutan Ketiga Anak Dewa. Lin Tian tiba di sebuah puncak gunung yang sangat sepi lalu setelah tiga pemuda itu datang dia memasang formasi yang menutupi di sekitarannya. Katakan apa kalian benar-benar ingin mencari penerus Kaisar Langit atau ingin mendapatkan warisannya? Tanya Lin Tian lagi kepada ketiganya. Zhao Lu dengan tegas menjelaskan kalau keluarga Zhao-nya adalah prajurit setia dari Kaisar Langit dan telah bersumpah tidak akan pernah mengkhianati Kaisar Langit. Sedangkan anak Dewa Bulan mengatakan kalau dia datang ke sini karena ayahnya memerintahkan menjaga penerus Kaisar Langit dan membantunya untuk menjadi lebih kuat agar dapat mengendalikan alam langit, karena Dewa Bulan juga termasuk orang setia dan kepercayaan Kaisar Langit. Sedangkan Bai Ying mengatakan kalau dia hanya diminta mencari keberadaan penerus Kaisar Langit. Jika penerus itu lemah maka dia diminta untuk menjaganya meski harus mengorbankan hidup dia sendiri. Bai kecil yang mendengar penjelasan dari Bai Ying sedikit marah dengan sifat Dewi Bunga yang memerintahkan anaknya untuk mati melindungi Kaisar Langit. Wanita ini jika bertemu dengannya harus dididik agar tidak menjadi bandel seperti ini, ucap Bai kecil di dalam hatinya. Bagaimana tidak dia kesal dengan perintah yang diturunkan Dewi Bunga untuk Bai Ying? Bai Ying juga adalah anaknya dan Dewi Bunga dengan santai mengirimkan satu-satunya anak Bai kecil untuk melindungi dan berkorban untuk alam langit. Apa dia bercanda bahkan Bai kecil yang berasal dari alam binatang suci pun tidak terlalu tertarik dengan tahta itu. Jelas kalau Dewi Bunga berbuat baik tapi bagi Bai kecil dia tidak seharusnya mengirim dan anaknya sendiri untuk melakukan hal itu. Ia yang tidak Bai kecil tahu kalau Dewi Bunga telah percaya kalau saat Bai Ying dan dirinya bertemu, pasti Bai kecil akan melindungi anaknya itu karena dari itulah kepercayaan dirinya dan dengan berani mengirim Bai Ying ke dunia dewa dulu. Oh, penerus Kaisar Langit kah? Apa tanda-tanda jika dia adalah penerus Kaisar Langit? Tanya Lin Tian berpura-pura ingin tahu. Dia memiliki armor perang Kaisar Langit yang berwarna emas, lalu di dahinya ada gambar istana, ucap Zhao Lu sambil berpikir. Seperti ini. Tanya Lin Tian mengeluarkan armor perang dan tombak kaisarnya di depan ketiga pemuda yang masih berpikir itu. Iya, seperti itu, ucap Zhao Lu yang masih berada dalam lamunannya dan dia tidak sadar akan apa yang terjadi pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum melihat ketiganya masih tidak sadar akan hal yang diperlihatkan Lin Tian kepada mereka. Ketiganya baru sadar beberapa saat dan memandang ke arah Lin Tian yang masih menggunakan armor Kaisar Langit. Bahkan Bai Ying yang sudah tahu akan Lin Tian pun juga masih terkejut dengan armor perang yang jelas terlihat sempurna itu. Bagaimana bisa kamu begitu sempurna menggunakan armor perang ini? Tanya Zhao Lu tidak percaya, karena menurut cerita ayahnya Kaisar Langit yang menciptakan armor perang ini butuh jutaan tahun untuk menyempurnakannya untuk dipakai. Apa begitu lama? Padahal aku hanya butuh beberapa tahun untuk membuat armor ini sempurna, ucap Lin Tian yang masih agak bingung. Mereka kaget dengan ucapan Lin Tian, beberapa tahun saja. Jelas kalau Lin Tian masih sangat muda daripada umur mereka tapi dia hanya butuh beberapa tahun saja untuk menyempurnakannya. Bukankah dunia ini bercanda kepada mereka? Seberapa jenius pemuda ini? Atau mungkin pemuda ini adalah monster? Fikir ketiganya. Salam Kaisar Langit. Ucap Zhao Lu berlutut, lalu diikuti dengan dua lainnya yang juga berlutut memberi salam kepada Lin Tian. Berdirilah, aku tidak suka diperlakukan seperti itu jadi jangan diperbuat lagi, balas Lin Tian yang terlihat kesal saat ketiganya berlutut di depan dia. Prinsip Lin Tian adalah orang yang harus berlutut itu harusnya diberikan kepada orang tua sendiri, bukan kepada orang lain. Ia meski Lin Tian tahu kalau hal itu wajar bagi penguasa tapi bagi dirinya mungkin akan terlihat sangat tidak senang. Karena dia bukanlah orang yang gila atau senang dengan dihormati oleh orang lain, jika dia menjadi penguasa sekalipun dia tidak tertarik dengan hormat yang seperti ketiganya lakukan itu. Baik Kaisar, balas ketiganya berdiri sambil tetap hormat membalas ucapan Lin Tian. Anak muda sekarang memang tidak sebagus orang tuanya, ucap Bai kecil yang sedari tadi diam. Dia memandang Zhao Lu dan Yue Liandao dengan wajah agak kesal. Kamu bisa berbicara, ucap Zhao Lu dengan wajah kaget melihat kucing kecil di kepala Lin Tian itu berbicara. Hei nak, bahkan jika ayahmu bertemu aku, dia akan langsung menghormatiku dan memanggilku kakak, jadi tolong lebih hormat. Ucap Bai kecil kepada Zhao Lu sambil tersenyum sedikit. Tentu saja gelar Kaisar Harimaunya dulu bukanlah hal yang biasa,
Saat dia berada di alam langit dia sudah menghajar dan membuat beberapa dewa kehilangan muka bahkan sampai memaksa mereka memanggil dia kakak atau leluhur. Contohnya salah satu dewa jenderal di Istana Langit Zhao Zu yang mana adalah ayah Zhao Lu, dia bertarung dengan Zhao Zu dan membuat jenderal itu babak belur sampai dia memanggil bayi kecil kakak. Ia meski mereka setelah itu berhubungan baik tapi karena bayi kecil tidak lama di sana jadi mereka berpisah. Dan jelas kalau jenderal yang bisa dibilang teman bayi kecil itu juga telah memiliki anak sendiri, katakan siapa nama ibumu? Tanya bayi kecil kepada Zhao Lu. Ibuku bernama Raoru, ucap Zhao Lu dengan cepat, meski dia tidak tahu siapa kucing di kepala Lintian itu. Orang bodoh itu menikah dengan adik dari Dewi Air. Bagaimana bisa, si bodoh itu? Wajah bayi kecil kaget mendengar kalau Dewa Jenderal Perang menikah dengan adik dari Dewi Air. Yang setahu dia dulu waktu itu Dewa Jenderal Perang masih belum menikah dan saat bersamanya bayi kecil tahu kalau jenderal itu adalah orang yang bodoh dalam hal percintaan. Katakan padaku bagaimana orang bodoh itu bisa membuat Raoru jatuh cinta. Tanya bayi kecil yang langsung terbang dan mendekat ke wajah Zhao Lu. Melihat betapa antusiasnya bayi kecil serta bagaimana bayi kecil memanggil nama ayahnya, Zhao Lu terdiam dan tak dapat berbicara lagi karena di matanya ayahnya sendiri adalah jenderal perang yang sangat kuat meski tidak sekuat dewa perang. Itu, kata ibu ayah yang mengejarnya sampai ke alam Dewi Air yang juga beberapa kali dilempar oleh kakaknya ibu keluar dari sana, tapi tetap dia kembali terus-menerus yang membuat pada akhirnya kakak ibu menerima ayah. Jelas Zhao Lu agak malu, karena ibunya pernah bercerita tentang kebodohan ayahnya dalam hal percintaan kepada dirinya dulu. Bab 505 Rencana Lintian. Hal itu diceritakan oleh ibunya agar tidak menjadi bodoh seperti ayahnya meski dia jenius dalam perang, karena itulah Zhao Lu agak malu apabila mengingat cerita ibu dia tentang ayah yang bodoh dalam hal cinta. Hahaha, orang bodoh itu membuatku tertawa, dia memang jenius dalam perang tapi sayangnya kalau dalam hati dia bodoh. Nak, jangan seperti ayahmu, ucap bayi kecil menepuk pundak Zhao Lu dengan jari kucingnya. Zhao Lu hanya diam dan mengangguk kepada bayi kecil, karena dia merasa kalau bayi kecil pasti telah mengenal ayahnya kemungkinan bayi kecil dan ayahnya juga memiliki beberapa pertemanan. Bai Ying dan Yue Liandao juga diam takut kalau bayi kecil akan menceritakan beberapa hal yang memalukan tentang orang tua mereka, tapi Yue Liandao merasa berkeringat saat bayi kecil melihat ke arahnya. Yo, anak Dewa Bulan, apa ayahmu baik-baik saja sekarang? Apa dia masih suka mabuk? Tanya bayi kecil melihat ke arah Yue Liandao. Mendengar ucapan bayi kecil Yue Liandao hanya bisa mengangguk sebagai balasan dari pertanyaan bayi kecil. Iya, aku merindukan orang itu. Aku ingat beberapa kali mabuk bersamanya lalu aku pernah membawa dia ke tempat pemandian para dewi saat mabuk, dan meninggalkannya di sana. Ia pada akhirnya dia pun dihajar habis-habisan oleh dewi-dewi itu bahkan sampai Dewi Air memburunya selama 1 bulan penuh. Hahaha, ucap bayi kecil mengingat apa yang telah dia lakukan kepada Dewa Bulan dulu. Yue Liandao yang mendengar apa yang terjadi pada ayahnya tidak dapat berbicara atau membalas perkataan bayi kecil, karena memang beberapa dewi yang dia kenal pernah mengingatkan dia agar tak seperti ayahnya. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud oleh para dewi itu. Wajah Yue Liandao agak lemes setelah mendengar apa yang terjadi pada ayahnya itu. Sedangkan Zhao Lu hampir tertawa keras kalau dia tidak mencoba untuk menahan tawanya, sedangkan Bai Ying hanya bisa menggelengkan kepala saat menatap bayi kecil. Entah ada perasaan aneh yang dia rasakan dari bayi kecil ini, dia seperti mengenal bayi kecil dan setiap dia dekat dengan bayi kecil perasaan nyaman di tubuhnya itu membuat dia bahagia. Sudah nak. Jangan terlalu difikirkan, kamu tahu hal itu aku lakukan untuk kebaikan ayahmu agar tidak mabuk lagi, ucap bayi kecil menghibur Yue Liandao yang terlihat sedih itu. Yue Liandao hanya menurunkan wajahnya karena malu, dia tidak berani menatap bayi kecil lagi saat memikirkan apa yang telah terjadi pada ayahnya. Aku tidak akan pernah mabuk lagi jika bersama banyak orang, ucap Yue Liandao di dalam hatinya. Lintian hanya diam sambil menggelengkan kepala melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh bayi kecil. Dia tahu kalau bayi kecil dulu sering ke alam langit untuk beberapa alasan. Tapi dia tidak menyangka kalau banyak dewa dan dewi yang menderita di tangan kucing putih kecil ini, mungkin nasib mereka sangat menyedihkan di tangan bayi kecil, ucap Lintian di hatinya. Lalu setelah selesai dengan Yue Liandao, bayi kecil menatap Bai Ying dengan wajah rumit. Kenapa tidak gadis di depan dia ini adalah anaknya sendiri hasil hubungan dia dan Dewi Bunga. Meski dia dulu tidak menyangka kalau Dewi Bunga akan melahirkan seorang anak perempuan untuk dia,
karena hal itu juga membuat bayi kecil merasa bersalah pada Dewi Bunga dan Baiying. Untukmu ada yang ingin kamu tanyakan padaku. Ucap bayi kecil dengan lembut, dia sudah memutuskan jika anaknya ini bertanya siapa dia maka dia akan menjawab jujur. Tapi itu tidak sesuai harapan bayi kecil, Baiying malah menggelengkan kepalanya ke arah bayi kecil. Tidak, untuk sekarang aku tidak akan bertanya apapun aku ingin kamu yang mengatakan sendiri apa hubunganmu dan ibuku, jawab Baiying yang lebih mengerti. Meski dia penasaran siapa bayi kecil, dan hubungan apa yang dimiliki bayi kecil dengan ibunya tapi dia tidak ingin menanyakan itu sekarang karena dia ingin bayi kecil yang mengatakan sendiri. Ia walaupun sudah beberapa tebakan di dalam hatinya Baiying, mendengar itu bayi kecil terdiam lalu dia menghela nafas berbalik dan kembali ke kepala Lin Tian sambil mengambil posisi tidur. Jadi apa yang kalian rencanakan sekarang? Tanya Lin Tian kepada mereka. Ketiganya saling pandang mereka telah menemukan penerus Kaisar Langit tapi apa yang harus mereka lakukan tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya ditugaskan mencari penerus Kaisar Langit dan melindunginya jika dia lemah tapi Lin Tian jelas lebih kuat dari mereka. Menurutku kalian pasti memiliki sekte atau kerajaan yang berada di bawah kepemimpinan kalian bukan? Tanya Lin Tian. Iya, kami memilikinya tapi pasukan yang kami buat semuanya rahasia bahkan dunia dewa tidak ada yang mengetahui mereka, jawab Zhao Lu. Lin Tian mengangguk memang pasti pasukan yang diciptakan oleh anak-anak dewa ini pasti akan disembunyikan dari luar karena jika sampai hal itu diketahui oleh dunia dewa kemungkinan akan membuat pasukan kuat dunia dewa menjadi gelisah dan bergabung melawan mereka. Sedangkan aku memiliki istana bunga di mana semua muridnya perempuan dan anggota istana bunga tidak terlalu banyak, ucap Baiying. Aku juga, istana bulanku tidak memiliki banyak orang tapi semuanya berada di alam raja ke atas, jelas Yue Liandao. Lin Tian mengangguk mendengar hal itu, mungkin dengan ini total orang-orang yang ada di 3 kekuatan bisa sampai 10.000 orang. Aku ingin kalian membawa pasukan kalian untuk bergabung dengan Sekte Langitku, ucap Lin Tian. Ketiganya ragu untuk menjawab. Lin Tian tersenyum lalu menjelaskan apa rencananya, dia akan kembali untuk membangun Sekte Langit yang baru lalu juga di dalam Sekte Langit akan dibentuk kelompok yang dia namai 3 Paviliun Langit. Yaitu Paviliun Bunga, Paviliun Bulan, dan Paviliun Perang, tentu tempat yang akan diberikan Lin Tian tersembunyi untuk mereka karena 3 paviliun ini akan dijadikan pasukan rahasia Sekte Langitnya. Dan dia akan menjadikan Baiying, Zhao Lu dan Yue Liandao sebagai pemimpin jadi tidak mengganggu pasukan mereka karena mereka tetap menjadi pemimpinnya di sana. Mendengar hal itu ketiganya setuju untuk bergabung dengan Sekte Langit. Lin Tian senang tapi dia meminta mereka untuk merahasiakan hal ini dari yang lain karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang 3 paviliun untuk sekarang. Dan Lin Tian juga di tempat tanah kematian sudah menambah beberapa tempat rahasia yang memang sudah dia rencanakan untuk pasukan rahasianya. Dari 4 tempat rahasia yang dia ciptakan sekarang sudah diisi dengan 3 pasukan. Bab 506, Keinginan Baiying. Walau aku ingin menjadikan 5 paviliun langit tapi mungkin aku harus bersabar, dan juga tidak seharusnya kita terlalu serakah, pikir Lin Tian. Dia lalu memandang ke arah langit sambil mengingat keluarganya di dunia biru, serta Mu Xuanyin yang menghabiskan waktu bersama dia dulu. Tunggu sebentar lagi, aku pasti akan menjemputmu, saat itu kamu sekali lagi akan berdiri dengan wajah bangga dengan pria yang kamu cintai ini, ucap Lin Tian di dalam hatinya sambil tersenyum. Lalu dia memandang ketiga anak dewa itu, terutama Baiying karena dia tetap merasa kalau dia mirip seseorang tapi dia lupa itu siapa. Baiying, ucap Lin Tian. Iya, tanya Baiying bingung melihat wajah Lin Tian yang agak kaku. Lin Tian meminta 2 lainnya untuk kembali ke Sekte Langit dulu menunggu perintah dari dia. Dan Zhao Lu serta Yue Liandao setuju, lalu pergi menuju Sekte Langit untuk menunggu perintah Lin Tian. Meski mereka juga penasaran kenapa Baiying diminta tinggal oleh Lin Tian tapi mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Apa menurutmu Kaisar jatuh cinta pada Baiying? Tanya Yue Liandao kepada Zhao Lu. Tidak, karena menurutku Kaisar bukanlah orang yang mudah untuk didekati. Kamu tidak lihat sifatnya kalau dia masih setengah percaya kepada kita. Ucap Zhao Lu yang terbang menuju Sekte Langit bersama Yue Liandao. Yue Liandao mengangguk walau dia tidak secerdas Zhao Lu tapi dia bisa melihat kalau Lin Tian memang tidak terlalu percaya kepada mereka. Meski dia memikirkannya dia tidak dapat mengetahui apa yang akan dibicarakan Lin Tian kepada Baiying. Di puncak itu setelah kedua pria itu pergi,
Lin Tian menatap Bai Ying dari bawah sampai ke atas karena dia benar-benar penasaran dengan Bai Ying. Itu, Kaisar ada apa? Tanya Bai Ying bingung melihat wajah Lin Tian yang melihat-lihat tubuhnya, dia juga agak terganggu karena Lin Tian melihatnya seperti itu. Dewi Bunga adalah ibumu bukan? Tanya Lin Tian lagi dengan wajah penasaran. Bai Ying mengangguk kepada Lin Tian sebagai balasan pertanyaannya itu, meski dia bingung kenapa Lin Tian menanyakan hal itu kepadanya. Lalu, setauku nama Dewi Bunga itu Ying Huahui, dan Ying itu nama keluarganya. Ucap Lin Tian lagi. Iya, memang nama ibuku Ying Huahui, kenapa? Tanya Bai Ying yang sudah agak gelisah melihat tatapan Lin Tian. Lalu siapa ayahmu? Dan kenapa nama keluargamu Bai? Apa di alam langit ada nama keluarga Bai? Tanya Lin Tian dengan wajah aneh, karena hal inilah yang ingin dia tanyakan sejak melihat Bai Ying. Bai Ying terdiam untuk sementara waktu. Bukan dia tidak ingin menjawab tapi dia benar-benar belum pernah melihat ayahnya sendiri walau ibunya sering mengatakan ayahnya itu orang yang sangat kuat bahkan sama kuatnya dengan Kaisar Langit tapi sejak dia lahir sampai sekarang dia pun tidak pernah tahu wajah ayahnya. Ibunya pun pernah bilang kalau mata dan alisnya mirip dengan ayah ia sendiri, walaupun dia juga adalah wanita cantik di alam langit juga dulu tapi itu bukanlah hal yang dia banggakan karena hidupnya masih kurang selama ini. Dia ingin tahu sosok ayahnya, dan ingin merasakan kasih sayang seorang ayah seperti anak-anak dewa lainnya karena kadang ada beberapa anak dewa wanita serta dewi yang selalu mengejeknya karena dia tidak punya ayah. Lin Tian melihat wajah Bai Ying tertunduk lemah dan ada sedikit air mata di wajah itu merasa bersalah, mungkin dia telah salah menanyakan hal itu kepada Bai Ying. Maaf, bukan maksudku untuk membuatmu menangis. Ucap Lin Tian menghalus kepala Bai Ying. Merasa kelembutan Lin Tian entah kenapa Bai Ying merasakan perasaan yang aneh dalam dirinya, dia menatap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya pertanda dia baik-baik saja. Aku belum pernah bertemu dengan ayahku, ibu bilang kalau ayah adalah orang yang sama kuat dengan Kaisar Langit, dan setauku di alam langit tidak ada nama keluarga Bai, jelas Bai Ying yang benar sedih memikirkan hal itu. Sejak dia sudah dewasa dia mencari ke seluruh tempat di alam langit bahkan menyelidiki nama keluarga Bai tapi dia tidak menemukan apapun. Iya karena alam langit sudah disegel karena itulah dia tidak tahu akan nama Bai di alam binatang suci, karena itulah Bai Ying tidak pernah menemukan nama keluarga Bai. Bisa kamu ceritakan tentang ayahmu yang dikatakan ibumu? Mungkin aku bisa membantumu, tanya Lin Tian lembut. Bai Ying mengangguk. Lalu setelah mendapat persetujuan dari Bai Ying Lin Tian mengajaknya duduk di tepi puncak sambil memandang alam di sana. Sedangkan bayi kecil yang ada di atas kepala Lin Tian sudah terlihat wajahnya agak tidak biasa dari sebelumnya, ada perasaan bersalah di hatinya terhadap Bai Ying yang mana anaknya ini tapi dia belum berani mengatakan siapa dia kepada Bai Ying sekarang. Bai Ying mulai menceritakan apa yang diceritakan ibunya tentang ayah yang tidak pernah dia temui itu kepada Lin Tian. Dan tentu bayi kecil juga mendengarkannya dengan berpura-pura tidur. Lin Tian yang mendengar cerita Bai Ying masih tenang, dia masih belum ada mencurigai apapun di cerita Bai Ying awal. Ternyata nama Bai Ying diambil dari nama keluarga ayah dan keluarga ibunya sendiri, karena menurut ibu Bai Ying itu agar suatu saat nanti jika Bai Ying hidup sendirian maka dapat mempermudah ayah Bai Ying mengetahui kalau dia anak kandungnya. Dan Dewi Bunga juga menceritakan beberapa kisah tentang ayah Bai Ying yang sering bertarung melawan beberapa dewa di alam langit serta dia juga pernah melawan Kaisar Langit dulu, dan berhasil seimbang dengan Kaisar Langit saat itu. Dan juga ibunya menceritakan bagaimana bisa dia dan ayah Bai Ying bisa bertemu saat itu juga, serta hal memalukan yang terjadi di antara mereka berdua. Bayi kecil yang mendengar cerita Bai Ying itu sudah terasa sedih di dalam hatinya. Aku hanya ingin bertemu dengan ayahku, dan aku ingin membuktikan kepada dewa-dewi di alam langit kalau aku juga mempunyai seorang ayah yang kuat, ucap Bai Ying dengan mata sudah merah serta air mata yang jatuh ke wajahnya yang cantik. Bayi kecil bergetar saat mendengar ucapan Bai Ying, dia tidak tahu kalau selama ini anaknya juga menderita karena dianggap tidak mempunyai ayah oleh orang-orang di alam langit. Sedangkan Lin Tian yang mendengar cerita Bai Ying sudah tahu siapa orang yang dimaksud oleh Bai Ying sebagai ayahnya. Hei, kucing sialan lebih baik kamu berbicara dengan dia sekarang atau tidak jangan tidur di kepalaku lagi, ucap Lin Tian mengangkat bayi kecil yang berada di atas kepalanya dengan kesal. Bab 507. Kerinduan seorang anak. Bayi kecil yang diangkat oleh Lin Tian bagaikan kucing benarkan itu terlihat sangat menyedihkan, jelas dia tahu kalau Lin Tian sudah mengetahui kalau yang dimaksud Bai Ying dalam ceritanya adalah dia sendiri.
Ia itu karena bayi kecil pernah bercerita kalau dia adalah orang yang menyukai pertempuran dan juga termasuk orang yang kejam. Dia pernah ke alam langit sebelum perang besar terjadi dan melawan beberapa dewa di sana. Serta ada beberapa dewa yang menjadi temannya juga di alam langit saat itu. Hal itulah yang membuat Lin Tian sadar dan mengetahui kalau bayi kecil lah ayah dan Bai Ying. Makanya dia terlihat kesal terhadap bayi kecil yang sedari tadi diam saja di atas kepalanya, karena Lin Tian tahu kalau bayi kecil pasti sudah sadar akan Bai Ying yang juga anaknya sendiri. Pantas dari sejak dia bertemu Bai Ying dia merasakan familiar dengan Bai Ying, ternyata orang yang dia ingat-ingat itu adalah bayi kecil yang berwujud manusia saat itu. Ia karena bayi kecil jarang memperlihatkan wujud manusianya makanya Lin Tian agak lama mengingat itu. "Kakak, ada apa denganmu?" Ucap bayi kecil berpura-pura tidak tahu maksud Lin Tian. "Ayolah, lebih baik kamu berbicara dengan gadis malang ini apa kamu tidak merasa bersalah?" Ucap Lin Tian dengan kesal. Bai Ying yang sedari tadi melihat tingkah Lin Tian dan bayi kecil merasa aneh apalagi setelah mendengar pembicaraan bayi kecil dan Lin Tian. "Apa kamu tidak tahu betapa sakitnya hati seorang anak yang selalu diejek oleh orang-orang sekitarnya karena tidak mempunyai ayah?" Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Bayi kecil langsung terdiam saat melihat tatapan Lin Tian yang benar-benar serius menatapnya itu, lalu dia melihat Bai Ying yang sudah kebingungan tidak mengerti apa yang terjadi dengan mereka berdua. Kakak benar, aku yang salah dan aku terlalu banyak berpikir," ucap bayi kecil dengan nafas berat dan juga terlihat menyesali perbuatannya. Lin Tian mengangguk lalu dia menurunkan bayi kecil ke tanah, dan dia berdiri dari tempat duduknya itu serta langsung berbalik bersiap meninggalkan tempat itu. "Bayi kecil lebih baik kamu berbicara dengan baik dengan dia," ucap Lin Tian sebelum pergi dan terbang meninggalkan bayi kecil dan Bai Ying di sana. Bayi kecil mengangguk ke arah Lin Tian yang telah pergi itu, lalu dia berjalan ke sisi Bai Ying dan memandang ke arah langit di sana. "Bagaimana kabar ibumu selama ini?" tanya bayi kecil dengan lembut. Dia baik-baik saja sekarang. 1 tahun lalu aku mendapatkan kabar kalau alam langit masih kacau tapi ibu masih sehat-sehat sampai sekarang," balas Bai Ying tanpa sadar. Mendengar hal itu bayi kecil menghela nafas, tak lama tubuh bayi kecil bersinar dan kucing putih kecil tadi berubah menjadi seorang pria tampan dengan rambut putih dan mata hitam mirip Bai Ying duduk dengan tegas di samping Bai Ying. Melihat pria yang ada di sampingnya itu wajah Bai Ying berubah seluruh tubuhnya bergetar karena terlihat jelas kalau matanya mirip dengan pria yang ada di sampingnya itu. Bayi kecil memandang Bai Ying dengan wajah lembut, lalu dia menyentuh kepala Bai Ying secara lembut sambil mengusapnya. "Maaf kamu dan ibumu mungkin sudah menderita selama ini karena diriku," ucap bayi kecil dengan suara agak serak. Bai Ying yang sudah sadar akan sesuatu sejak bayi kecil berubah menjadi bentuk manusia bergetar dan air mata jatuh lebih banyak ke wajahnya yang cantik itu. Dia dengan keras langsung memeluk bayi kecil dan menangis di dalam pelukan bayi kecil seperti anak kecil yang sedang mengeluh kepada orang tuanya. Tangisan Bai Ying itu membuat hati bayi kecil menjadi semakin sedih dan dia yang jarang meneteskan air mata selama ini pun pada akhirnya meneteskan air mata di sana. "Maaf, aku ayah yang tidak bertanggung jawab. Sejak kamu lahir aku tidak ada di dekatmu tapi kamu harus tahu semua itu bukanlah keinginanku. Ada beberapa hal yang terjadi saat itu yang membuatku harus pergi meninggalkan ibumu yang juga aku pun tidak tahu kalau dia sedang hamil saat itu," ucap bayi kecil dengan suara serak. Dulu dia tidak tahu kalau Ying Huahui hamil karena perbuatannya sendiri. Saat dia ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi di antara mereka Dewi Bunga langsung menolak bayi kecil karena masih marah dengan apa yang terjadi saat itu. Tapi bayi kecil masih bersama dan tinggal di kediaman Dewi Bunga sampai suatu hari dia mendapatkan pesan tentang masalah besar yang terjadi di dunia dewa yang mempengaruhi alam binatang suci. Saat itulah dia pergi meninggalkan Ying Huahui setelah pamit kepadanya, tapi jelas saat dia akan pergi Ying Huahui masih terlihat marah walau dia tahu kalau wanita itu tak sepenuhnya masih marah. Dan bayi kecil pun tidak tahu akan kehamilan Ying Huahui saat itu jadi karena itulah dia meninggalkan Ying Huahui tanpa rasa khawatir apapun. Tidak, aku tahu ayah memiliki alasan untuk semua itu. Aku tidak membenci ayah karena itu," ucap Bai Ying dengan suara serak di pelukan bayi kecil. Bayi kecil yang mendengar kalau anaknya tidak membenci dirinya terlihat sangat senang, dia merasa beban di hatinya menghilang perlahan. Aku hanya ingin ayah, aku ingin semua yang menghinaku dan mengatakan aku tidak memiliki ayah tahu bahwa aku memiliki ayah, hanya itu keinginanku," ucap Bai Ying. "Iya, kamu tentu memiliki seorang ayah, kamu bisa yakin setelah kembali ke alam langit nanti,
ayahmu ini pasti akan memukul semua dewi atau dewa yang menghinamu, dan mereka akan tahu kalau kamu adalah anak dari Kaisar Harimua yang sangat dihormati, ucap bayi kecil dengan tegas memandang langit. Tentu semua yang terjadi pada anaknya selama ini dia akan membalasnya, saat alam langit dibuka maka saat itulah dia akan menghajar dan bertarung dengan orang-orang yang berani menghina anaknya ini. Ayah tidak tahu ibu juga sangat merindukan ayah selama ini, ucap Bai Ying yang sudah mulai berhenti menangis. Ibumu itu, apakah masih terlihat sombong kalau di hadapan orang lain? Tanya bayi kecil dengan lembut sambil mengusap kepala Bai Ying. Bai Ying melepaskan pelukannya dari bayi kecil, lalu menatap bayi kecil dengan hidung yang memerah dan mata merah karena menangis tadi. Iya, ibu memang terlihat kuat di luar tapi sebenarnya dia masihkah seorang wanita? Aku sering melihat ibu termenung dan menangis apabila sedang sendirian di kamar, ucap Bai Ying. Setelah itu Bai Ying mulai menceritakan semua pengalaman hidupnya kepada bayi kecil di puncak itu sambil melepaskan kerinduannya dan bayi kecil dengan tenang mendengarkan cerita anaknya itu dengan penuh senyum. Bab 508. Obrolan ayah dan anak. Sedangkan tidak jauh dari sana terlihat Lin Tian yang berdiri memperhatikan bayi kecil dan Bai Ying yang sedang mengobrol dengan wajah bahagia. Jelas kalau bayi kecil terlihat senang akan anaknya yang tidak membenci dirinya karena tidak pernah merawat Bai Ying selama ini. Terkadang memiliki kekuatan adalah hal yang sulit, semakin kuat kamu maka tanggung jawabmu akan semakin besar, dan jika kamu seorang penguasa yang bertanggung jawab maka kadang kamu akan tidak sadar mengorbankan beberapa kebahagiaanmu, ucap Lin Tian dengan wajah yang sedikit sedih. Tentu apa yang dirasakan bayi kecil dia dapat merasakannya, karena dia dan bayi kecil memiliki tanggung jawab yang sama apalagi dia sudah diberikan tugas oleh Kaisar Langit untuk menjadi penggantinya membuat seluruh dunia dan alam langit kembali ke dalam keadaan normalnya lagi. Untuk sementara Lin Tian memandang kedua orang di puncak tersebut sebelum berbalik pergi meninggalkan tempat itu kembali menuju Sekte Langit. Ayah, kenapa kamu berwujud seperti kucing? Bukankah kamu adalah Kaisar Harimau dulunya? Ucap Bai Ying dengan antusias bertanya kepada bayi kecil. Itu ada beberapa hal yang membuatku senang dalam wujud itu, beberapa hal, balas bayi kecil, mana mungkin dia mengatakan pada anaknya kalau dia dapat merayu atau menipu orang dengan wujud kucingnya itu. Ia banyak hal yang dapat dia lakukan dalam wujud itu seperti mencuri beberapa hal seperti sebelumnya, dan bisa bebas dari beberapa hal yang merepotkan. Bai Ying mengangguk atas jawaban bayi kecil. Dia tahu kalau mungkin ayahnya ini tidak ingin terlihat sombong atau terlalu pamer di hadapan orang lain. Ia jelas apa yang difikirkan Bai Ying berbeda dengan bayi kecil. Nah, ayah akan berikan kepadamu beberapa teknik yang cocok untukmu pakai, ucap bayi kecil kepada Bai Ying sambil meletakkan jari telunjuk ke kening Bai Ying. Karena Bai Ying anaknya maka tentu Bai Ying juga memiliki setengah darah harimau suci di dalam dirinya, jadi tidak salah untuk mengajarkannya teknik dari klannya pada Bai Ying. Dan tentu bayi kecil juga yakin kalau anaknya bisa menguasai semua teknik itu dengan mudah. Bai Ying hanya diam sambil menutup matanya saat tahu kalau bayi kecil akan memberikan teknik seni bela diri padanya. Tak lama beberapa teknik yang cocok untuk Bai Ying muncul di kepala Bai Ying dengan cepat, dan Bai Ying dengan mudah menghafal dan mengingat semua hal itu. Tentu saja seorang kultivator harus bisa mengingat semua tekniknya. Jika terjadi kesalahan sedikit maka mungkin kultivator tersebut bisa mati karena salah praktek teknik kultivasinya sendiri. Setelah selesai memang seperti yang diharapkan bayi kecil, Bai Ying dengan mudah mempelajari semua teknik yang dia berikan walaupun masih di tahap awal tapi jelas kalau itu cepat atau lambat akan benar-benar menguasai semuanya. Seperti yang diharapkan dari anakku, ucap bayi kecil bangga. Setelah selesai mencerna semua Bai Ying membuka matanya sambil memandang ayahnya itu dengan bahagia. Ayah, apa kamu bisa menceritakan pengalaman dulu? Tanya Bai Ying yang sangat ingin tahu bagaimana ayahnya dulu. Baiklah, untuk anakku apa yang tidak, ucap bayi kecil dengan bahagia juga. Dia lalu mulai menceritakan beberapa pengalamannya dulu. Ia tentu ada beberapa hal yang dia tidak ceritakan yang menurutnya bisa membuat Bai Ying berpikir aneh dengan dirinya. Di puncak itu dua orang itu masih terus menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Tentu itu adalah waktu bayi kecil menceritakan pengalamannya setelah mendengar cerita Bai Ying. Kaisar, ucap Zhao Lu dan Yue Liandao dengan hormat melihat Lin Tian kembali. Lin Tian mengangguk kepada mereka berdua lalu mengajak mereka untuk masuk ke aula Sekte Langit untuk memulai pertemuan dengan petinggi Sekte Langit yang tersisa. Tentu sebelum kembali Lin Tian telah membebaskan semua leluhur yang telah terperangkap formasi.
Setelah mengetahui apa yang terjadi di sekte mereka, para leluhur yang awalnya kurang setuju dengan rencana Lin Tian akhirnya mendukung apapun yang akan dilakukan Lin Tian terhadap sekte langit. Bahkan di aula sekarang sudah ada dua leluhur tua yang hadir di sana saat Lin Tian masuk ke aula itu. Tentu dia adalah leluhur tua Bing King, dan leluhur tua yang ditemui Lin Tian dulu bernama Bing Tao. Keduanya adalah leluhur terkuat dari semua leluhur yang ada di Sekte Langit, apalagi merekalah yang memiliki banyak wewenang di Sekte Langit sekarang. Saat kedua leluhur melihat Lin Tian, wajah mereka merasa puas dengan sifat serta kekuatan yang ditunjukkan Lin Tian, apalagi mereka tahu kalau Lin Tian lah yang menyelesaikan semua masalah di sekte mereka dalam beberapa hari ini. Nak, kamu duduk di kursi pemimpin, ucap Bing Tao kepada Lin Tian, karena dia melihat kalau Lin Tian sedang mencari tempat duduk di aula itu dan tentu kursi Lin Tian telah ada tapi di kursi Master Sekte. Itu, leluhur bukankah kamu yang seharusnya di sana? Tanya Lin Tian sedikit tidak enak. Sudah, aku dan saudaraku hanya ingin mendengar rencanamu selanjutnya serta ingin ikut dalam memberi hukuman para pengkhianat itu jadi kamu yang pantas duduk di sana. Nak, jangan biarkan yang tua untuk terus bekerja, ya. Balas Bing King sambil tersenyum ke arah Lin Tian. Mendengar itu Lin Tian sedikit menghela nafas, pada akhirnya dia naik ke kursi Master Sekte bersama dengan Zhao Lu dan Yue Liandao. Setelah Lin Tian duduk, di kanan berdiri Zhao Lu serta Yue Liandao di kiri Lin Tian, mereka berdua berdiri seperti penjaga bagi Lin Tian. Tidak ada yang menghentikan mereka karena mereka tahu kalau dua pemuda itu termasuk dewa tingkat tinggi, dan bisa dibilang sejajar dengan beberapa leluhur mereka. Juga mereka bisa melihat kalau kedua orang itu sangat menghormati Lin Tian, tentu Lin Tian tidak menghentikan apa yang dilakukan Zhao Lu dan Yue Liandao itu di depan semua orang di sana. Karena memang keduanya sekarang termasuk bawahan Lin Tian, apalagi Lin Tian sudah merencanakan keduanya ke dalam salah satu dari 5 pavilion yang akan dia buat. Baiklah, mari kita mulai membahas masalah hukuman untuk para pengkhianat sekte kita, ucap Lin Tian dengan serius. Master, menurutku harusnya kultivasi mereka dihapuskan dan serta dikeluarkan dari sekte, ucap Bing Shao berdiri dan berbicara dengan tegas menurut apa yang dia pikirkan. Sejak Lin Tian memberi dia beberapa nasihat sebelumnya serta melihat bagaimana beraninya Lin Tian, sifat Bing Shao berubah dan dia juga lebih tenang serta lebih tegas dari sebelumnya. Bab 509. Kalian tidak salah. Iya benar Master, mereka telah membuat kekacauan di sekte serta membuat beberapa murid kita mati, ucap tetua lainnya kepada Lin Tian. Lalu semua di aula itu heboh akan perdebatan akan hukuman para pemberontak itu, ada yang ingin mereka semua dihukum mati mereka, ada yang ingin menghancurkan kultivasi dan mengusir mereka dari sekte. Meski di aula itu hanya ada 20 tetua saja, karena memang hanya inilah yang tersisa dan setia kepada sekte langit sebelumnya. Dulunya di aula akan ada lebih dari 50 tetua penting tapi karena terjadinya pemberontakan maka hanya sedikit tetua yang tersisa di sana sekarang. Dua leluhur yang melihat ke-20 tetua serta tetua agung yang masih berdebat membuat mereka menghela nafas. Ini jelas kesalahan mereka, andai saja mereka lebih tegas seperti Lin Tian tidak mungkin hal seperti ini akan terjadi sekarang. Pada akhirnya aula itu tetap kacau dalam beberapa jam kemudian dan di sana pun sudah menjadi tengah malam. Sedangkan Lin Tian hanya diam sambil melihat apa yang terjadi di sana dengan wajah tenang. Bisa diam, ucap Lin Tian pada akhirnya memandang semua tetua di sana. Seketika mereka mendengar Lin Tian berbicara mereka langsung diam dan duduk kembali sambil memandang Lin Tian dengan wajah agak malu. Kalian terlalu terburu-buru untuk itu, hari ini rapat akan diundur besok, kembalilah besok dan coba pikirkan apa hukuman yang cocok untuk mereka, perintah Lin Tian sambil tersenyum. Para tetua, serta Bing Shao dan Tetua Agung saling pandang itu karena mereka tidak mengerti kenapa tiba-tiba Lin Tian ingin mereka kembali besok bukannya memutuskan hukuman para pemberontak itu sekarang. Tapi pada akhirnya tidak ada yang berbicara, mereka semua dengan hormat pergi dari sana setelah pamit kepada leluhur tua dan Lin Tian, sedangkan di aula hanya tinggal Lin Tian dan dua leluhur tua yang hanya diam setelah semua pergi. Leluhur, ini bukanlah salah kalian karena menurutku hal ini perlu terjadi untuk mengingatkan mereka dan generasi kita selanjutnya agar tidak melakukan hal yang salah, ucap Lin Tian yang melihat wajah dua leluhur itu agak pahit. Iya, kami mengerti tapi kamu tahu bahwa jika kami tegas dulu hal ini tidak akan terjadi, ucap Bing Shao dengan wajah sedih. Kalian salah, balas Lin Tian dengan agak membentak, yang membuat kedua leluhur itu kaget memandang Lin Tian. Tapi saat mereka memandang wajah pemuda itu mereka hanya melihat senyum pemuda itu yang membuat dia semakin terlihat tampan.
Itu karena cepat atau lambat pasti akan terjadi hal seperti ini, makanya aku bilang kalian salah. Sebenarnya dimanapun itu baik di sebuah kekaisaran, negara, sekte ataupun baik kota besar maupun kecil, hal ini pasti akan terjadi tapi yang berbeda hanyalah waktunya saja, jelas Lin Tian. Mendengar itu dua leluhur masih bingung kenapa Lin Tian menjelaskan seperti itu, bukannya jika mereka lebih tegas maka mereka akan dapat untuk mencegah semua hal ini terjadi. Nak, maksudmu mengatakan seperti itu kenapa? Sungguh kami tidak mengerti, ucap Bingking dengan wajah yang bingung. Lin Tian tersenyum lalu dia menjelaskan kenapa dia mengatakan hal seperti itu kepada mereka, itu karena dimanapun baik di negara, kekaisaran, sekte hal ini pasti akan terjadi dikarenakan hal inilah yang akan mengubah cara pandang semua orang di sana. Meski kadang akan ada beberapa yang hancur dan dikuasai oleh musuh mereka, tapi jika rakyat atau orang-orang di sana bertekad untuk membela tempat mereka itu, hal seperti pemberontakan ataupun penjajahan mungkin bisa diatasi. Karena terkadang manusia itu harus merasakan penderitaan barulah mereka bisa bersatu untuk bekerja sama, dan kadang juga hal itulah yang membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Terkadang orang yang hidupnya senang harus bisa merasakan hidup susah barulah mereka bisa memiliki pikiran yang sama dengan orang yang hidupnya susah dari mereka. Dan kadang seperti itulah sifat manusia maupun kultivator mereka sombong tapi kadang ada waktu bagi mereka bersatu dalam satu pikiran untuk mengatasi beberapa hal besar bersama. Jadi apa yang terjadi di sekte langit bukanlah salah leluhur, walau mungkin hal ini melemahkan sekte sekarang tapi Lin Tian yakin dengan terjadinya pemberontakan ini maka hati para murid serta tetua lainnya akan lebih tegas dan juga cara pikir mereka akan berubah lebih baik untuk masa depan sekte. Dan terlihat dari pertemuan tadi meski kadang cara pikir mereka berbeda tapi kadang hasilnya akan tetap sama, hanya cara mereka menyampaikan dan cara melakukan saja yang berbeda. Kamu benar nak, kadang memang kita harus merasakan penderitaan dulu baru bisa mengubah pandangan kita terhadap hal lainnya, karena mungkin hal itulah yang akan mendorong kita untuk maju lebih baik, ucap Bing Tao yang tercerahkan oleh Lin Tian. Iya, saudara benar aku juga berpikir hal yang sama. Sepertinya setelah semua masalah terselesaikan aku akan hidup menjadi manusia biasa untuk sementara waktu, ucap Bingking sambil tersenyum. Jelas kalau hatinya lebih tenang dari sebelumnya setelah mendengar apa yang dijelaskan Lin Tian, dan dia bisa merasakan kalau dia juga bisa menembus sesuatu mungkin setelah mengalami hidup seperti manusia biasa. Lin Tian yang melihat wajah dua leluhur yang terlihat lebih tenang dan juga lebih cerah dari sebelumnya mengangguk puas. Dia yakin sebentar lagi dua leluhur ini mungkin saja menembus ke tingkat alam Dewa Langit, ia dengan itu maka sekte langit bisa menjadi sekte yang kuat di bawah tiga pelindung. Walau Lin Tian tahu ayahnya sendiri sudah mencapai alam Dewa Langit tingkat tinggi tahap puncak, serta dua kaisar yang juga berada di alam yang sama dengan ayahnya. Tetap saja itu masih kurang jika untuk melawan para anak dewa serta pelayan dewa yang telah lama berakar di dunia dewa ini. Selamat untuk dua leluhur. Aku yakin setelah dua leluhur kembali sekte kita akan memiliki dua ahli Dewa Langit saat itu, ucap Lin Tian dengan tersenyum puas. Itu juga bukan semata-mata Lin Tian berbohong, tapi itu kenyataan karena dua leluhur ini sudah mencapai puncak alam dewa tingkat tinggi dari kultivasi mereka sendiri. Ia Lin Tian tahu di sekte maupun kerajaan super lainnya pasti memiliki satu ahli di alam Dewa Langit, berbeda dengan ayah Lin Tian dan dua kaisar lainnya. Mereka tidak bisa lebih menembus ke alam Dewa Langit tingkat menengah karena beberapa hal, dan hanya bisa berada di alam langit tingkat rendah tahap puncak saja tapi itu pun mungkin hanya 3 atau 2 orang saja. Karena ingin menemukan jalan menembus itulah kebanyakan dari mereka tidak pernah ikut campur urusan dunia dewa jika memang tidak terjadi masalah besar yang membuat kehancuran dunia dewa itu sendiri. Bab 510. Tidak akan mengecewakan. Hahaha, itu belum tentu nak. Tapi jika memang kami sampai di tingkat itu maka sekte kita bisa menjadi sama dengan sekte dan kekuatan super lainnya di dunia dewa, ucap Bing Tao dengan bahagia. Ia mereka berdua sudah lama terjebak di tingkat tinggi alam dewa tahap puncak, dan belum dapat maju ataupun menemukan kemajuan sedikit pun selama ini. Leluhur, aku akan memberi beberapa petunjuk untuk kalian tentang alam Dewa Langit yang aku tahu, bagaimana? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ia karena warisan dari Kaisar Langit dia menjadi lebih mengerti tentang setiap alam maupun tingkatan yang akan dia tembus, jadi di saat Lin Tian telah mencapai puncak alam Dewa Langit tingkat tinggi dia dapat dengan mudah menembusnya selama dia memiliki cukup pengalaman dan energi yang dibutuhkan. Beberapa jam lagi berlalu, hari pun bisa dibilang sudah mulai menunjukkan waktu pagi.
Lin Tian dengan tenang menjelaskan beberapa hal apa yang dibutuhkan untuk mencapai alam Dewa Langit. Lalu setelah dia selesai menjelaskannya, Lin Tian melihat kalau kedua leluhur itu sudah menutup mata mereka masing-masing. Jelas dari penjelasan Lin Tian tadi keduanya menuai panen yang bagus, dan sekarang mereka sedang mencoba mencerna semua hal yang mereka dapatkan itu. Energi langitkah? Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Yang dibutuhkan dalam mencapai alam Dewa Langit ia dengan mengubah energi dewa menjadi energi langit memang tidak mudah untuk mendapatkan energi langit, tapi jika sekali dapat merasakan energi langit maka itu akan jauh lebih mudah untuk mengubah energi dewa menjadi energi langit. Lalu alasan lainnya agar mereka bisa maju adalah agar hati dan pikiran mereka benar-benar tenang dan bebas, maka dengan itu mereka juga bisa mudah untuk naik ke alam dewa, itulah menurut pikiran Lin Tian. Lin Tian hanya terus menunggu dua leluhur itu membuka matanya, dia pun juga menutup mata untuk beristirahat sejenak sambil menunggu. Lia tidak ada alasan juga untuk dia pergi dari sana karena waktu pagi sudah mulai datang, jadi lebih baik dia istirahat di sana sambil menunggu dua leluhur dan pertemuan dimulai lagi. Sedangkan Zhao Lu dan Yue Liandao sudah pergi dari sejak para tetua keluar tadi sesuai perintah Lin Tian. Dia juga telah memberi mereka tugas yang harus mereka selesaikan dalam 2 hari ini, makanya mereka pergi dengan terburu-buru. Hei An menghela nafas, akhirnya dia pun bisa berdiri dan berjalan lagu meskipun dia belum sembuh dan pulih sepenuhnya, tapi itu sudah cukup bagi dirinya untuk bergerak. Ayah, aku pasti akan membuatmu bangga, dan aku pun tidak akan mengecewakanmu maupun Paman Tian, ucap Hei An yang mengerti hubungan ayahnya dan Kaisar Langit. Dia pun berdiri lalu keluar dari goa tempat dia berada, dia memandang ke arah sekte langit tempat dia dilukai oleh Lin Tian sebelumnya. Aku akan kembali ke sana dulu, mungkin dengan pemuda itu aku bisa menemukan semua hal yang aku inginkan serta mengubah semua yang terjadi padaku dan keluargaku, ucap Hei An dengan keras mengepalkan tangannya. Hei An menghembuskan nafas lalu dia terbang menuju ke sekte langit lagi. Meskipun nanti dia akan ditolak maupun direndahkan, tapi dia akan tetap ke sana menemui pemuda itu. Dua leluhur membuka mata mereka secara serentak, lalu mereka saling pandang dengan wajah tersenyum puas di masing-masing diri mereka. Saat mereka berdua bangun itu sudah pagi, bahkan mungkin bisa dibilang matahari sudah naik. Mereka berdua memandang Lin Tian yang terlihat menutup matanya dan tidak mengganggu dia. Jelas kalau pemuda yang duduk di kursi master sekte ini sedang beristirahat. Karena itulah mereka tidak mengganggu dan hanya menunggu Lin Tian bangun. Saudaraku, aku yakin dengan adanya pemuda ini di sekte kita maka sekte kita cepat atau lambat akan menjadi sekte yang kuat, ucap Bing King dengan keyakinan di matanya. Iya, aku juga ingin melihat sampai di mana batas dari pemuda ini bisa melangkah, jelas Bing tahu juga. Tak lama semua tetua yang semalam ada datang satu persatu ke dalam aula. Saat mereka melihat dua leluhur yang sudah menunggu mereka langsung meminta maaf atas keterlambatan yang dilakukan mereka. Dua leluhur itu tidak peduli dengan itu, mereka mengatakan agar tidak terlalu berisik untuk sementara sampai Lin Tian bangun dari istirahatnya. Setelah mendengar perintah leluhur mereka semua mengangguk mengerti. Dan tak berselang lama semuanya sudah berada di aula, mereka hanya tinggal menunggu Lin Tian bangun dari istirahatnya maka rapat itu pun bisa dimulai lagi. Lin Tian terbangun dari tidurnya tanpa sadar agak kaget melihat semua tetua sudah berkumpul di aula tersebut. Dia pun menghela nafas serta tahu mungkin dia tertidur dan lupa apa yang akan dia lakukan sekarang. Maaf aku ketiduran, ucap Lin Tian dengan wajah tenang dan agak terlihat bermasalah. Tidak masalah Master, ucap semua tetua itu serentak. Mereka juga tahu kalau Lin Tian mungkin telah bekerja lebih keras dari apa yang mereka bayangkan, jadi wajar saja dia kelelahan. Terima kasih, mari kita mulai rapatnya, ucap Lin Tian dengan tenang. Tidak seperti semalam, sekarang semua tetua di sana lebih tenang dan juga mereka bisa lebih baik dalam berpikir dari kemarin malam yang hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan hukuman. Master, menurutku kita beri mereka kesempatan satu kali lagi untuk membayar apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, ucap salah satu tetua. Mendengar hal itu Lin Tian dan dua leluhur saling pandang. Lalu ada senyum di wajah Lin Tian dan dua leluhur itu setelah mendengar apa yang dikatakan tetua tersebut. Oh, beri aku alasan untuk memberi mereka kesempatan, ucap Lin Tian dengan wajah tegasnya. Lalu tetua itu menjelaskan kalau bagaimanapun mereka masihlah anggota sekte mereka, dan juga alasan mereka memberontak juga itu untuk sekte juga serta terpengaruh oleh kata-kata dari 5 tetua besar sebelumnya.
Kita bisa membebaskan mereka dengan memberi beberapa persyaratan bagi mereka agar tidak lagi melakukan hal seperti dulu. Itu dikarenakan bagi tetua itu setelah berpikir semalaman mendapat jawaban bahwa bagaimanapun mereka tetaplah saudara dan juga murid-murid sekte sendiri. Wajah mungkin tidak bisa berubah, tapi jika itu sifat, kelakuan dan juga kesalahan bisa diubah ke jalan yang lebih baik selama kita bisa memandu mereka semua dengan baik. Mendengar penjelasan dari tetua tersebut, banyak tetua lain yang mengangguk setuju dan sadar akan hal itu. Ia memang benar, jika mereka salah kenapa tidak mereka benarkan. Selama mereka bisa diarahkan ke jalan yang baik maka itu tentu bisa diubah menjadi lebih baik. Bersambung.